Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kita lanjutkan pembahasan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas lanjutan dari bab 1 tentang otot dan gangguan serta kelainan rangka dan otot. Otot itu disebut alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Kemudian ciri-ciri otot, yang pertama memiliki sifat kontraktibilitas atau kemampuan memendek dari ukuran semula. Kemudian ekstensibilitas, kemampuan memanjang dari ukuran semula. Ketiga, elastisitas, kemampuan kembali ke ukuran semula. Nah, inilah ciri-ciri otot. Jenis-jenis otot, yang pertama otot lurik, memiliki garis gelap dan terang. Ini garis gelapnya dan ini yang terangnya, sehingga dia membentuk otot serat yang melintang. Kemudian aktin dan myosin ini merupakan komponen penggerak otot. Kemudian otot lurik itu berbentuk silindris. Kemudian memiliki banyak inti. Jadi ini ada inti, ini inti yang bulat ini. Kemudian letak intinya di tepi. Nah, itu ciri khasnya, banyak inti, kemudian intinya terletak di tepi. Selanjutnya, otot lurik merupakan otot rangka atau otot yang terdapat pada rangka. Kemudian kerja otot lurik itu dikendalikan oleh otak, maka dia disebut otot sadar. Artinya, otot ini baru bisa bergerak jika diperintah oleh otak. Kemudian otot rangka memiliki bagian tendon itu pada kedua ujungnya dan bersifat liat. Kemudian ada bagian empal, itu bagian tengah yang membesar. Kemudian tendon ini melekat pada tulang diam, maka itu disebut origo. Kemudian tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak itu disebut insersio. Jika otot berkontraksi, maka empalnya itu akan memendek, membesar, dan mengeras, sehingga membuat tulang akan terangkat. Yang kedua, jenis otot yang kedua itu otot polos. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, berbentuk gelendong. Ini berbentuk gelendong namanya. Kemudian kedua ujungnya meruncing. Kemudian berinti satu, ini intinya satu. Kemudian letaknya di tengah. Kalau otot lurik tadi intinya banyak, letaknya di tepi. Namun otot polos intinya satu, letaknya di tengah. Kemudian bekerja secara tidak sadar atau otonom, atau kerjanya tanpa dikendalikan oleh otak. Ketika kita tidur pun, otot ini tetap bekerja, contoh pada sistem pencernaan. Kemudian bekerja lambat, tidak cepat lelah. Nah, contoh otot polos itu terdapat dalam organ-organ tubuh bagian dalam, misalnya pada sistem pencernaan, kelamin, ekskresi, pembuluh darah. Yang ketiga, otot jantung. Nah, otot jantung ini hampir mirip dengan otot lurik. Ciri-cirinya berinti banyak, itu letaknya di tengah. Jadi intinya banyak sama dengan lurik, cuma bedanya kalau otot jantung itu intinya letaknya di tengah. Kalau lurik letaknya di tepi. Kemudian terletak di jantung. Jadi otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Berbentuk serabut lurik yang bercabang. Kemudian bekerja secara otonom tanpa dikendalikan oleh otak. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat kerja otot.
Nah, yang pertama, otot bekerja secara antagonis atau kedua otot yang berlawanan. Jika satu berkontraksi, maka yang lainnya akan berelaksasi, sehingga dia berlawanan, maka disebut sifat kerjanya adalah secara antagonis. Nah, dia bisa berupa fleksi dan ekstensi, misalnya membengkokkan dan meluruskan tangan. Ini terdapat pada sendi siku dan lutut. Kemudian menjauhi dan mendekati badan, terdapat pada lengan atas dan sendi paha. Kemudian pronasi dan supinasi, menelungkup dan menengadahkan tangan. Ini contohnya membalikkan telapak tangan. Kemudian depresi dan elevasi ke bawah dan ke atas, contoh gerakan kepala menunduk dan menengadah. Maka kerja ototnya itu berlawanan. Nah, perhatikan contoh gambar yang Bapak berikan di sini. Ini contoh otot yang bekerja secara antagonis. Nah, yang bagian atas ini pada lengan atas ini otot bicep, bagian bawah otot tricep. Nah, jika bicep ini berkontraksi atau memendek sehingga dia membentuk empal atau di sini menggelembung ototnya, maka dia akan mengakibatkan lengan bawah akan terangkat. Nah, kalau ini berkontraksi atau memendek, maka tricepnya memanjang. Kalau ini memanjang, ini memendek, tangan terangkat ke atas. Kalau ini memanjang bicepnya, maka tricepnya memendek, jadi berlawanan. Kalau ini memanjang, ini memendek, maka lengannya akan turun ke bawah. Nah, itu sifat kerja otot antagonis. Berikutnya, sifat kerja otot sinergis atau searah. Kerja dua otot ini saling kerjasama. Contoh otot bicep dan tulang lengan bawah. Nah, ini bekerja berpasangan atau kerjanya searah dan tidak berlawanan. Kalau otot bicep berkontraksi, maka dia lengannya ini akan tertarik ke atas, akan bergerak. Kalau dia berelaksasi atau mengendur, maka tangannya akan turun ke bawah. Nah, itu sifat kerja otot yang sinergis. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan dan kelainan rangka dan otot. Gangguan dan kelainan pada tulang yang sering ditemukan. Yang pertama, skoliosis. Ini tulang belakangnya atau bagian punggung membengkok ke kiri atau membengkok ke kanan. Ada lordosis. Tulang bagian belah punggung ini membengkok ke depan. Kyphosis. Tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Kemudian ada fraktura atau patah tulang, ada osteoporosis, tulang menjadi rapuh karena berkurangnya kalsium dan mineral dalam tulang. Dan osteoporosis ini biasanya terjadi pada orang yang berusia lansia atau tua. Kemudian ada rakitis. Ini penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin D dan kalsium sehingga proses pembentukan tulangnya tidak sempurna. Biasanya gejala penyakit ini ditandai dengan kaki yang bengkok berbentuk U atau X. Nah, perhatikan gambar, ini skoliosis. Ya. Tulangnya membengkok ke kanan atau membengkok ke kiri. Nah, biasanya ini bisa disebabkan sikap duduk yang tidak benar atau terlalu banyak mengangkat beban pada pundak kanan atau pundak kiri. Nah, ini lordosis. Ini tulang belakangnya, bagian punggung ini bengkok ke depan. Nah, ini tulang punggungnya bengkok ke belakang. Ini kyphosis. Sedangkan tulang yang sempurna seperti ini. Nah, oleh karena itu, siswa-siswi sekalian biasakan duduknya dengan benar agar kamu terhindar dari kelainan tulang seperti ini. Kemudian kita akan bahas lagi tentang
gangguan dan kelainan pada persendian. Yang pertama ada yang disebut artritis eksudatif. Ini disebut juga radang atau iritasi pada sendi. Ini menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah. Kemudian ada yang kedua disebut artritis sika. Ini radang sendi menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial atau pelumas tadi. Kemudian dislokasi. Ini disebut bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Kemudian ada kelainan berikutnya terkilir, tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, namun sendinya tidak bergeser. Kemudian ada ankilosis. Ini persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Nah, ini gangguan dan kelainan pada persendian. Selanjutnya, gangguan dan kelainan pada otot. Yang pertama disebut artropi. Apa sih artropi itu? Otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Jadi ada orang yang mengalami ototnya mengecil. Kemudian hipertrofi. Ini ototnya membesar. Kemudian kelainan berikutnya itu kram. Ini kejang otot yang biasanya disebabkan oleh cuaca dingin atau akibat aktivitas otot yang terlalu berat. Kemudian tetanus. Ini penyebabnya adalah penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Nah, gejalanya biasanya otot ini terus-menerus berkontraksi. Kemudian ada myasthenia gravis. Ini otot melemah secara bertahap. Nah, ini biasanya akan menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Nah, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kamu tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, dan tetap di rumah. Sekian dan terima kasih.